Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi beserta selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk saat ini pramuka masih kita laksanakan secara daring atau dalam jaringan atau online. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kakak akan perkenalkan nama kakak. Ya. Perkenalkan, nama saya Burhan. Saya sering dipanggil dengan nama Kak Burhan karena di dalam pramuka tingkat penggalang itu eh, tidak ada bapak atau ibu guru, yang ada adalah kakak pembina. Silahkan kalian bisa memanggil kakak dengan panggilan Kak Burhan. Insya Allah kegiatan pramuka akan kita laksanakan secara daring dan semoga kalau kondisi sudah membaik dan sudah ada izin dari dinas, maka kegiatan pramuka bisa kita laksanakan secara luring atau secara tatap muka. Baik, pertama-tama kakak akan perkenalkan dulu tentang dasar pramuka. Nah, dulu kalian ketika masih di SMP pasti sudah pernah mengikuti pramuka, namun untuk jenjangnya saja yang berbeda. Dulu ketika kalian masih SMP, kalian itu dalam tingkatan penggalang. Nah, penggalang itu ada 3, penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Namun karena sudah beranjak ke tingkat SMK, SMA atau sederajat, atau umur sudah antara 16 sampai 19 tahun, maka kalian memasuki ke dalam tingkat penegak. Nah, untuk pramuka tingkat penegak sendiri adalah tingkat penegak ya yang golongannya adalah berusia 16 sampai 19 tahun. Disebut penegak kenapa? Karena ada sebuah kiasan pada masa penegakan kemerdekaan Indonesia itu dipelopori oleh para pemuda. Para pemuda yang berumur antara 16 tahun sampai dengan 19 tahun. Di dalam satuan penegak, satuan terkecil penegak itu disebut sebagai sangga. Dan kumpulan beberapa sangga ya itu disebut sebagai ambalan. Untuk sangga sendiri itu dipimpin oleh seorang pinsa atau pimpinan sangga, dan setiap sangga terdiri antara 7 sampai 10 orang pramuka. Baik. Di dalam ambalan itu sendiri dipimpin juga oleh seseorang yang disebut sebagai pradana. Jadi pradana itu adalah pimpinan dari ambalan. Dan ambalan itu terdiri dari beberapa sangga. Dan setiap sangga terdiri dari 7 sampai 10 orang. Jadi di dalam satu satuan pendidikan itu biasanya ada satu ambalan ya yang terdiri dari sangga putra dan sangga putri. Seperti halnya dengan penggalang yang ada 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap, maka di tingkat penegak juga ada tingkatannya. Namun lebih spesifikasi, yaitu hanya ada 2. Yang pertama adalah penegak bantara, dan yang kedua adalah penegak laksana. Syarat untuk bisa mendapatkan tanda kecakapan umum bantara
yaitu harus menyelesaikan syarat kecakapan umum. Jika sudah menyelesaikan syarat kecakapan umum dan sudah dilantik, maka para peserta penegak boleh menggunakan tanda kehormatan penegak bantara. Nah, selanjutnya setelah selesai atau setelah dilantik menjadi penegak bantara, penegak bantara bisa melanjutkan ke tingkat kedua atau tingkat tertinggi di dalam satuan penegak, yaitu adalah penegak laksana. Penegak laksana itu syaratnya apa? Sama, yaitu harus menyelesaikan syarat kecakapan umum. Untuk syarat kecakapan umum, baik bantara maupun laksana, bisa adik-adik lihat pada buku SKU. Buku SKU itu sekarang banyak sekali dijual, bisa di kedai pramuka ataupun di toko buku. Silahkan adik-adik bisa membelinya. Harganya kisaran antara 3.000 sampai dengan 6.000. Tergantung nanti toko yang menjual. Mungkin cukup dulu untuk hari ini tentang pramuka tingkat penegak. Cukup dari kakak akhiri. Apabila ada salah kata, ada salah-salahnya, kakak mohon maaf. Cukup sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.